أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau ini Masjid Al-Mustaghfirin ya, berarti isinya orang-orang yang terus beristighfar ya. Karena Al-Mustaghfir itu artinya orang-orang yang beristighfar. Masya Allah. Sebelumnya sudah pernah di sini belum saya? Belum ya kayaknya ya? Belum ya? Yang kita kenalan dulu gitu ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Lanang Utama. Jadi Alhamdulillah Allah memberikan karunia nama sesuai dengan jenis kelamin. Lanang-lanang tenanan gitu ya. Jadi insya Allah tidak mungkin bisa dipungkiri lagi nih kelanangannya. Alhamdulillah saya anak pertama. Jadi nama utama itu tidak diambil dari bahasa Arab Bapak Ibu. Karena kalau diambil dari bahasa Arab ngeri nanti artinya. Hutomah. Hutomah itu neraka hutomah. Jadi kalau artinya lanang hutomah berarti laki-laki dari neraka. Ngeri ini ya kan. Pernah saya waktu di Hadramaut itu. Ini nama kamu kok kayak nama Yusbih Nar katanya. Menyerupai nama neraka. Lu kok bisa? Nah ini Utoma. Astagfirullahaladzim. Enggak, ini diambil dari bahasa Jawa. Di bahasa Jawa utama artinya utama. Karena memang alhamdulillah saya anak laki-laki pertama, generasi ketiga pertama juga dari keluarga bapak sama keluarga ibu. Alhamdulillah. Jadi bebannya berat Pak. Karena jadi patokan itu ya. Sebut-sebut terus. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah kami pernah mengenyam pendidikan di Hadramaut selama 4 tahun. Ya, kemudian sebelumnya pernah di Gontor juga, dan kemudian alhamdulillah saat ini kami mengenyam pendidikan di apa namanya di sini di UGM. Apa singkatan UGM kira-kira? Ada yang tahu singkatan UGM? Universitas Gamping Mengidul, Pak. Enggak, Universitas Gajah Mada, Pak. Ori ini Pak ya, bukan KW Pak ya. Ijazah insya Allah nanti Juli terbit lah ya. Dan alhamdulillah kami mengambil di kajian Timur Tengah karena memang alhamdulillah kami senang dengan membahas tentang Timur Tengah yang selalu panas seperti itu ya. Tidak hanya panas tentang gurunnya tapi juga panas karena politiknya. Nah, kemudian saat ini kami aktif sharing ilmu ya, bukan kami menggurui tidak, tapi hanya sebatas sharing ilmu saja apa yang kami telah belajar, ya, kita sharing kembali seperti itu. Ya, ini sudah perkenalannya atau mungkin ada lagi yang mau tanyakan mungkin? Atau kita lanjut sampai duhur mungkin ya perkenalannya ya. Hari ini insya Allah kita membahas tentang meneladani kisah Nabi Ismail alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Jadi ada yang pernah kenal dengan Nabi Ismail? Ada? Pernah dengar ya? Kalau kenalan insya Allah enggak ya, karena kita hidup di zaman yang berbeda gitu ya. Wah, ngeri banget kalau udah pernah kenalan. Waduh. Ya. Jadi kita melalui kisah Nabi Ismail dan ternyata Nabi Ismail ini biasanya sering disangkut pautkan dengan Idul Adha gitu ya. Ada sebentar lagi di tanggal berapa ini? 27 ya. 27 itu sudah ada peringatan atau hari besar itu Idul Adha. Nah, tapi kalau kita hanya membahas tentang Idul Adha-nya, itu enggak afdol. Kok bisa seseorang remaja bisa patuh gitu ya, bisa tunduk dengan perintah Allah yang itu perintahnya harus menyembelih diri gitu ya. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim bapaknya untuk menyembelih dirinya. Kira-kira kalau anak zaman sekarang gimana itu? Tiba-tiba bapaknya diberikan wahyu untuk menyembelih. Kira-kira gimana?
Jangankan bisa beli, disuruh pergi ke warung buat beli sayur aja medimel gitu. Waduh, panas-panas lagi asik main apa itu? Main Free Fire. Mungkin anak-anak tahu ya. Free Fire atau main ML, Mobile Legends itu ya. Ah, dalam hati medumel gitu ya. Nah itulah, kok bisa ini anak remaja? Jadi ini umur kurang lebih umur 20 tahunan. Ya, pada saat falama balagha ma'husa ya, pada saat usia aktif ada perintah untuk apa? Sembelih. Bayangkan. Gitu. Dan insya Allah kita hari ini mengulas ya bagaimana kisah perjalanan Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Kita ambil dari keutamaannya dulu. Apa sih keutamaan dari Nabi Ismail alaihissalam? Sebutkan dalam surat Maryam sini ya. Wadhkur fil kitab Ismail. Dan ingatlah tentang siapa? Tentang Nabi Ismail. Jadi kita suruh mengingat, mereview kembali tentang Nabi Ismail. Siapa beliau? Nah, sebutkan innahu kana shadiqal wa'di. Jadi Nabi Ismail itu adalah nabi yang menepati janji. Bukan berarti nabi yang lain tidak menepati janji. Oh enggak, berarti nabi yang lain berdusta. Enggak. Tapi di sini ada yang spesial. Gitu ya. Ada yang spesial dari Nabi Ismail sehingga disebutkan dalam Al-Quran, sehingga Allah menyebutkan Nabi Ismail ini nabi yang menepati janji. Gitu. Salah satunya adalah ketika dia ingin disembelih. Kemudian dia mengatakan, satajiduni insyaallah minas sabirin. Sesungguhnya engkau, wahai bapakku ya Ibrahim, wahai Ibrahim, satajiduni insyaallah saya akan termasuk menjadi orang-orang yang sabar pada saat apa? Pada saat ingin disembelih, pada saat bapaknya menerima wahyu, menerima mimpi untuk menyembelih. Terima kasih banyak, masya Allah nih panas. Ya. Ini sponsor atau apa ini? Apa ini? Jadi Nabi Ismail mengatakan satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan melihat saya termasuk dari orang-orang yang sabar. Dan ternyata betul, ia menepati janjinya, ia menepati apa yang ia katakan. Gak kayak caleg sekarang, ngomongnya A, yang dilakukan C, D, E gitu kan. Ada yang dulu menjanjikan lapangan pekerjaan, ternyata sampai saat ini pekerjaan susah juga, Pak. Gitu ya. 19 juta lapangan pekerjaan diganti 19 juta lapangan padat katanya. Nah itu. Innahu kana shadiqal wa'di. Jadi Nabi Ismail menepati janji, menepati yang ia katakan, bahwasanya ia akan apa? Ya, ia akan menerima dan patuh. Dan patuh. Kemudian yang kedua pernah disebutkan dalam salah satu asar bahwasanya Nabi Ismail ini pernah berjanji dengan seseorang. Dan seseorang ini tidak disebutkan siapa namanya atau orang mana, suku mana, tidak. Jadi pernah berjanji dengan seseorang untuk bertemu, Pak. Ya, dikatakan dalam hal urusan perdagangan, gitu ya. Ada yang lagi mengatakan urusan duniawi. Ya mungkin kalau bahasa kita sekarang itu COD, gitu ya. Pak Nabi Ismail ini COD. COD. Oke, COD di mana? COD di Tugu misalkan, gitu ya. Nah, kemudian pada saat itu Nabi Ismail menunggu orang tersebut. Nah, menunggu orang tersebut hingga akhirnya sampai larut malam. Orang itu gak datang juga. Hingga akhirnya bahkan dikatakan sampai 3 hari menunggu. Kenapa? Karena ia menepati janjinya. Ia mengatakan saya akan tunggu kamu, saya akan ketemuan di sini. Ya, ia akan menepati janjinya. Sampai kemudian ada orang yang mengatakan bahwasanya orang yang kamu cari itu sedang pergi, sedang keluar kota.
ya, sedang keluar, akhirnya ia pulang ke Taif. Ini salah satu keutamaan atau sifat dari Nabi Ismail alaihissalam, yaitu innahu kana shadiqul wa'di, menepati janji. Kemudian yang kedua yaitu wa kana rasulan nabiyya. Jadi Nabi Ismail itu bukan hanya sebatas seorang nabi, tapi ia juga sebagai seorang rasul. Rasul untuk umatnya siapa umatnya? Umatnya adalah dikatakan, Ibnu Katsir mengatakan umat dari Nabi Ismail yaitu suku Jurhum. Karena tidak ada lagi penduduk selain suku Jurhum di situ. Jadi nggak ada penduduk selain suku Jurhum di situ. Yang ada cuma suku Jurhum aja. Maka dari itu dikatakan, Ibnu Katsir mengatakan sebagai seorang rasul dan umatnya yaitu suku Jurhum. Kemudian yang keempat, yang ketiga yaitu wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati waz-zakah. Nabi Ismail ini orang yang perhatian dengan keluarga. Dan dari ayat ini juga kita bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata perintah sholat atau ibadah kepada Allah itu tidak hanya turun pada umat Nabi Muhammad aja. Ternyata perintah sholat juga ada pada zaman Nabi Ismail. Kenapa? Karena di sini disebutkan wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati waz-zakah. Dan Nabi Ismail ya, dulu memerintahkan keluarganya ya'muru ahlahu bis dengan apa? Dengan sholat. Imam Qurtubi menambahkan maksud sholat di sini adalah beribadah atau bertauhid kepada Allah. Sebaliknya, Imam Ibnu Katsir mengatakan maksud sholat di sini adalah ya sholat, tapi kita tidak mengetahui sholatnya seperti apa. Apakah sama kayak kita tadi yang barusan kita lakukan, ya takbiratul ihram, kemudian ruku, kemudian sujud, kemudian ya duduk di antara sujud atau gimana? Tidak ada yang mengetahui. Dan yang kedua, waz-zakah. Di apa namanya? Nabi Ismail juga memerintahkan keluarganya untuk zakat. Imam Qurtubi rahimahullah mengatakan bahwasanya maksud zakat di sini adalah dia menyumbang atau bersedekah kepada sesama manusia. Walaupun Nabi Ismail bukanlah seseorang yang kaya. Jadi jangan kita berpikir, oh kalau kita mau zakat, kita mau sedekah, kita mau infak, harus kaya dulu, ya, harus punya harta ratusan juta dulu, puluhan juta dulu, baru kita zakat. Tidak. Tapi Nabi Ismail aja yang bukan seseorang yang kaya, bahkan pernah di rumahnya itu hanya ada air zam-zam dan kurma, ya, dan beberapa slice potongan daging, itu juga berzakat atau bersedekah. Nah, di rumah kita insya Allah di situ ada sayur, ada telur, ada susu, ada beras, ya Pak ya, ada apa lagi kayak gitu. Anaknya dikasih MBG lagi sama pemerintah gitu ya. Jadi luar biasa. Nabi Ismail saja yang dulu ya hanya ada air zam-zam dan kurma dan beberapa potong daging itu bersedekah. Kemudian yang keempat yaitu wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dari keutamaan-keutamaan ini, dari sifat-sifat beliau, ketakwaan beliau, keimanan beliau, wa kana 'inda rabbih mardiyya. Nabi Ismail termasuk orang atau nabi ya yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Masuk orang atau yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Dan semoga kita semua menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Amin. Kemudian yang terakhir yaitu wakana ya yarfa'ul qawaida minal bait, yaitu sebutkan dalam surat Shafat bahwasanya Nabi Ismail alaihissalam itu meninggikan bangunan Ka'bah bersama bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ada 5 keutamaan ini ya, selain di mana ada puncak peristiwa penyembelihan. Nah, keutamaan yang pertama yaitu menepati janji, innahu kana shadiqal wa'di. Kemudian yang kedua apa? Seorang nabi dan rasul, bahkan rasulan nabi ya. Untuk suku apa?
Nabi Ismail seorang rasul untuk suku Jurhum, ya, suku Jurhum. Jadi suku yang mendiami pada saat itu. Bahkan ya'muru ahlahu bis-sholati waz-zakat, orang yang peduli, orang yang perhatian sama keluarganya, sama lingkungan sekitarnya, sama sosialnya. Kemudian bahkan 'inda rabbih mardiyyah. Kemudian kita masuk ke sejarahnya ini. Tadi kita sedikit membahas mukadimah bagaimana keutamaan tentang Nabi Ismail. Kalau kita membahas tentang Nabi Ismail, tentunya kita tidak bisa luput dari yang namanya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, karena ini hampir satu kesatuan. Gitu. Jadi pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam diusir, diusir sama siapa? Rajanya waktu saat itu siapa kira-kira? Ada yang tahu mungkin? Raja Namrud. Raja Namrud itu di daerah mana? Raja Namrud di daerah Babilonia. Ya, Babilonia. Kalau sekarang Babilonia itu kurang lebih di Irak. Nah, jadi awalnya di Irak sana. Ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu diusir sama warga Babilonia dan Raja Namrud karena menghancurkan berhala. Kita mungkin sering dengar ya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan berhala, kemudian dibakar, namun tidak terbakar, malah rasanya dingin gitu ya. Nah setelah itu pengusiran. Jadi Nabi Ibrahim itu diusir. Akhirnya ia berjalan ya, diusir. Akhirnya ia menuju daerah yang namanya